Ada yang bisa bantu, Pak? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Auzan Hibatul Wafi dari Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Boleh, apa yang bisa bantu oleh Bapak dengan kehadiran Auzan ke sini? Ya, kebetulan di sini saya memiliki tugas Al-Isam. Saya ingin mewawancarai Bapak beberapa pertanyaan yang terkait tentang syirik, analisis syirik. Masalah syirik. Silakan, apa yang bisa Bapak sampaikan atau apa yang akan ditanyakannya? Yang pertama itu apa yang Bapak ketahui tentang definisi syirik? Syirik ya, syirik itu bahasa syirik itu adalah bahasa Arab, maksudnya asyaraka, menyekutukan artinya menyamakan dalam kaitan masalah tentang keyakinan terhadap Allah. Jadi syirik itu adalah suatu perbuatan meyakini ada kekuatan selain daripada Allah. Itu namanya syirik. Atau menyamakan Allah dengan benda atau sesuatu, itu syirik juga. Jadi syirik itu adalah sesuatu yang diyakini bahwa ada kekuatan lain selain Allah. Makanya syirik itu adalah perlawanannya dengan masalah tauhid. Tauhid itu artinya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, orang yang syirik itu dia meyakini selain Allah ada kekuatan lain. Itu garis besarnya syirik. Nah, jadi apalagi yang mau ditanyain? Terus apakah Bapak tahu kalau di lingkungan sekitar masyarakat Bapak pernah ada yang melakukan syirik? Perbuatan syirik? Iya, yang pernah melanggar, yang kemudian melanggar norma agama tersebut. Banyak zaman sekarang nih terkait masalah syirik. Itu kan yang dibilang tadi bahwa syirik itu adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dalam Islam itu kan sudah jelas dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, huwallah, dialah Allah, hanya satu. Allahus somad, yang tempat bergantung Allah itu. Nah, sementara zaman sekarang orang-orang baik di kota, di kampung, di daerah-daerah, dia meyakini bahwa yang wajib disembah itu Allah. Tapi masih banyak orang misalnya ingin sekolah sukses, orang ingin usahanya lancar, orang ingin punya jabatan tinggi, punya pangkat, ingin jadi lebih sukses dalam hal segala apapun. Dia meyakini atau mencari tempat-tempat yang dianggap lebih berkeramat, kayak datang ke tempat ziarah, ya kan, ke kuburan. Orang yang dianggap keramat di kuburan itu minta-minta supaya usahanya lancar, kemudian supaya jabatannya tinggi. Nah, itu banyak zaman sekarang. Kayak misalnya datang ke tempat pekuburan kalau di Jawa kan kayak ke makam wali gitu kan. Atau kalau zaman dulu kan ke tempat-tempat dukun kan banyak tuh. Sama juga, dukun itu manusia yang dianggap punya kekuatan, punya kelebihan. Itu disebut perbuatan syirik. Nah, itu banyak zaman sekarang. Orang dagang laris, di rumahnya atau di tokonya disimpan makanan atau yang bisa memikat, katanya kan ada di rumah digantungkan kalau di kampung tuh paya padi gitu kan, supaya rumahnya aman, jauh dari segala macam. Nah, itu contoh-contoh syirik banyak. Orang ingin jadi anggota dewan, lari kemana, ke
ke orang yang dianggap punya kelebihan. Bukan kiai, kalau kiai atau ulama kan banyak untuk dipertanyakan karena punya ilmu. Ini bukan, dia dianggap bisa memberikan petunjuk untuk bisa sukses dalam segala hal. Banyak tema sekarang. Ada lagi? Ya, lalu apakah orang yang melakukan Syirik itu. syirik tersebut menjadi dia jarang untuk beribadah ke masjid? Tentu kalau orang yang senantiasa berbuat syirik karena dia meyakini ada kekuatan lain, akhirnya dia punya sifat malas untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena di dalam orang yang berbuat syirik itu akan timbul sifat takabur, sombong, ya kan? Kemudian iri, dengki dan segala macam. Karena dalam dirinya dia selalu meyakini ada kekuatan lain selain Allah. Sehingga kadang-kadang dirinya juga dianggap lebih segalanya. Dia pinter, ya kan? Nah, sombong dengan kepintarannya. Dia kaya, sombong dengan kekayaannya. Dia tidak memikirkan bahwa kekayaan, bahwa ilmunya itu adalah dari ciptaan dari Allah. Makanya kalau orang yang tauhid, iyyaka na'budu, dalam sholat kan ada tuh sholat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya beribadah kepada Allah dan juga minta tolong. Tidak ada minta tolong selain kepada Allah. Itulah orang yang syirik, selalu minta pertolongan itu di luar Allah. Jadi menduakan. Dia yakin kepada ada Allah, tapi dia punya keyakinan terhadap yang lain. Nah, itu. Jadi pasti orang yang senantiasa berbuat syirik akan menjauhi Allah, karena dia merasa takabur. Dia enggan beribadah, sholat, enggak mau ke masjid mau ngaji, karena dia merasa punya ilmu, punya kekuatan. Takabur itu tadi. Orang yang syirik identik dengan orang yang sombong, takabur. Akhirnya tidak mau ke masjid, tidak mau ngaji, ya kan? Tidak mau sholat berjamaah. Makanya hati-hati dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah, innallaha la yaghfiru, tidak akan mengampuni. Tuh, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan orang yang menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, yang berbuat syirik Allah tidak akan mengampuni. Kalau perbuatan maksiat, orang suka berjudi, orang minum mabuk, berzina, membunuh, masih diampuni. Tapi orang yang berbuat syirik itu dosa besar, ya, tidak akan diampuni. La yaghfiru, tidak akan diampuni. Wa yaghfiru maduna dzalik, dan Allah akan mengampuni yang lain. Tuh, yang berbuat syirik, orang itu disebut musyrik. Orang yang selalu berbuat syirik tidak akan diampuni, dan Allah akan mengampuni selain berbuat syirik. Maduna dzalik lima yasa bagian lagi. Dan orang yang berbuat syirik itu wa yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, dia itu faqadib taro isman adima, dia sungguh telah berbuat dosa yang besar. Jadi dosa sangat besar. Syirik itu jangan main. Jadi orang yang syirik itu selain tidak diampuni bukan oleh Allah, kemudian dia akan selalu menjauh untuk bertakarub kepada Allah. Bertakarub itu lewat sholat, lewat pengajian, baca Al-Quran. Jadi kalau kita udah ada sifat-sifat syirik itu, yang paling bahaya yaitu sifat sombong. Pasti, karena dia biarlah
tidak sholat juga, biarlah saya tidak ngaji juga, biarlah karena saya begini. Ada banyak orang, saya ini keturunan si anu, itu udah sombong, itu udah si saya ini keturunan si A, keturunan B, tahulah segini, itu sudah secara tidak sadar dia telah berbuat syirik. Ada lagi. Terus apa yang Bapak lihat terhadap orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut? Apakah dia masih dalam harmonis apa gitu? Oh, maksudnya itu yang tadi. Akibat orang yang selalu berbuat syirik itu yang tadi kaitannya. Dampaknya itu dia karena selalu meyakini ada kekuatan Allah, selalu menggantungkan itu bukan ke Allah saja. Akibatnya yang dibilang tadi, dia selalu sombong kayak Fir'aun. Fir'aun itu kenapa dalam Al-Quran ada sejarahnya? Karena dia seorang kepala pemerintahan, seorang raja zaman dulu, zaman Nabi Musa. Dia segalanya, punya bala tentara yang hebat, punya kekuatan hebat pertahanannya, punya segalanya, hartanya banyak, sehingga itu tadi timbul rasa sombong. Anna rabbukumul a'la, sungguh aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngomongnya sampai gitu, sombong itu. Kalau orang yang senantiasa berbuat itu takabur, akhirnya sama Allah lewat Nabi Musa ditenggelamkan di Laut Merah, sehingga ada dalam sejarahnya Fir'aun atau Korun, orang yang kaya tapi dia pelit, sombong. Jadi dampaknya yang terutama orang yang berbuat syirik itu pasti sombong, pasti iri, pasti berbuat dengki, selalu merendahkan orang dan tidak mau bergaul dengan orang, selalu ingin dihormati, selalu ingin dihargai, selalu ingin segalanya. Itulah orang yang syirik, dampak dari syirik. Karena dengan kesombongan itu, saya segalanya, punya segalanya, memandang ke orang remeh, memandang ke orang rendah, itu akibat daripada orang biasa sih, itu yang bahaya. Nah, ada lagi. Saya rasa itu saja yang dapat disampaikan, yang saya tanyakan. Terima kasih sudah ambil waktunya untuk wawancara. Oh, tenang, sama-sama. Semoga silaturahim ini apa yang Auyan tanya bermanfaat, khususnya buat Bapak dan Auyan dan ya bagi yang lainnya. Jadi ya silakan diminum. Ya,